Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Halo, kita dari PGMI semester 6 pada mata kuliah administrasi kelas yang diampu oleh Bu Queen. Kami dari kelompok 5 atas nama Devi Nur Utami, Hanifah dan Laila, kami akan mempresentasikan administrasi sarana dan prasarana. Oke, langsung saja ke materinya. Pengertian sarana dan prasarana. Pada dasarnya, sarana dan prasarana pendidikan terdiri dari dua unsur, yaitu sarana dan prasarana. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 mengatakan bahwa sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah. Sedangkan prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah atau madrasah. Jadi di sini garis besarnya, kalau sarana itu suatu perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah. Artinya bisa diubah. Sedangkan prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah. Kemudian pengelolaan fasilitas sekolah sudah seharusnya dilakukan oleh sekolah mulai dari pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan hingga pengembangan. Hal tersebut didasari oleh kenyataan bahwa sekolah yang paling mengetahui kebutuhan fasilitas baik kecukupan, kesesuaian maupun kemutahiran, terutama fasilitas yang sangat erat kaitannya secara langsung dengan proses belajar mengajar. Ya, di sini jadi sekolah memiliki andil yang besar dalam mengurus fasilitas. Karena apa? Sekolah itu sudah mengetahui seberapa butuhnya anggota dari sekolah itu atau siswa-siswanya itu dalam pembelajaran itu apa yang dibutuhkan. Harusnya sekolah itu bisa memfasilitasi dengan adanya analisis seperti itu. Kemudian ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana. Pertama itu ada perencanaan. Dalam proses administrasi perencanaan merupakan fungsi pertama yang harus dilakukan dengan adanya rencana yang baik dan cermat. Nah, jadi dalam proses perencanaan itu harus ada, jadi dalam suatu tindakan apapun kita harus memiliki rencana. Rencananya yang baik dan cermat. Nah, sehingga jadi kita harus memiliki cermatnya itu untuk jangka waktu kedepannya itu bagaimana gitu. Jadi ada pertimbangan untuk menyusun rencana itu sendiri. Kemudian pengadaan barang, segala kegiatan yang dilakukan dengan cara menyediakan semua keperluan barang atau jasa berdasarkan hasil perencanaan dengan maksud untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Kemudian inventarisasi, yaitu pencatatan dan pembuatan kode. Jadi di sini kalau ada pencatatan dan pembuatan kode itu agar lebih mudah untuk didata. Karena fasilitas di sekolah itu sendiri kan banyak. Jadi untuk laporan ke yang lebih atas juga lebih mudah jika ada pembuatan kodenya. Dan juga untuk mengecek atau biasanya kalau di sekolah kan ada yang rusak atau yang perlu diperbaiki. Nah, itu kan ada kodenya. Lebih mudah untuk mengurusinya. Kemudian pengawasan dan pemeliharaan. Pengawasan terhadap sarana dan prasarana di sekolah merupakan usaha yang ditempuh oleh pimpinan dalam membantu personil sekolah untuk menjaga atau memelihara dan memanfaatkan sarana dan prasarana sekolah dengan sebaik mungkin demi keberhasilan proses pengadaan di sekolah. Kemudian penghapusan sarana dan prasarana merupakan kegiatan pembebasan sarana dan prasarana dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian dilanjut jenis-jenis administrasi sarana dan prasarana. Jadi kita bisa melihat jenis administrasi sarana dan prasarana itu dengan 3 tinjauan. Yang pertama ditinjau dari habis tidaknya dipakai.
Dilihat dari habis tidaknya dipakai, ada dua macam sarana pendidikan, yaitu sarana pendidikan yang habis dalam waktu relatif singkat dan sarana pendidikan yang berubah bentuk. Jadi contohnya kayak yang habis tidaknya dipakai itu kayak contohnya fasilitas dalam KBM, kegiatan belajar mengajar itu kayak dulu kan pakai kapur, contohnya kayak kapur gitu kan, ada maksudnya kayak fasilitas itu hilang habis. Kapur kan buat nulis habis. Nah, itu contohnya. Kemudian ditinjau dari bergerak tidaknya pada saat digunakan. Sarana pendidikan yang bergerak dan sarana pendidikan yang tidak bergerak. Contohnya di sini yang tidak bergerak kayak PDAM. Jelas kalau yang bergerak-gerak itu ya kayak fasilitas yang ada di dalam kelas, kayak bangku, meja dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, ditinjau dari hubungan dengan proses belajar mengajar. Sarana pendidikan dibedakan menjadi 3 macam bila ditinjau dari hubungannya dengan proses belajar mengajar, yaitu alat pelajaran, alat peraga, media pengajaran. Jadi alat pelajaran itu bisa berbentuk alat yang digunakan siswa, contohnya ya kayak contoh buku, pulpen. Nah, itu alat pelajaran. Kemudian alat peraga. Nah, alat peraga ini digunakan agar siswa itu lebih mudah untuk memahami apa yang dimaksud gurunya gitu. Jadi guru memberikan media alat peraga itu agar dia bisa berimajinasi dengan pikirannya dan dia bisa lebih mudah untuk memahaminya. Kemudian ada media pengajaran. Media pembelajaran juga itu ada contohnya kayak media visual gitu. Terus media kayak contohnya juga bisa kayak media pakai kalau di sekolah itu bisa pakai laptop kayak gitu contohnya. Kemudian tujuan administrasi sarana dan prasarana. Pada dasarnya, manajemen sarana dan prasarana pendidikan memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan sekolah atau madrasah yang bersih, rapi, indah, sehingga menyenangkan bagi warga sekolah atau madrasah. Jelas bahwa sesuatu yang bersih, yang rapi, yang indah itu akan memberikan kenyamanan kepada orang yang berada di sekitarnya. Terus juga ketika bersih, rapi dan indah, kita tidak rugi, malah kita beruntung kan gitu. Jadi di sekolah dengan adanya ketika sekolah itu bersih, rapi dan indah, yang timbul yang menjadi dampaknya adalah nantinya itu bisa memberikan kenyamanan kepada warga yang ada di sekolah itu sendiri, sehingga ketika mereka sudah merasa nyaman, mereka akan berjalan dengan lancar, berjalan dengan maksimal dari tujuan pendidikan itu sendiri. Artinya mereka nyaman, mereka akan belajar dan baik itu siswa dan gurunya dalam kegiatan belajar mengajar itu tidak terganggu. Ketika administrasi sarana dan prasarananya itu terpenuhi, kemudian tersedianya sarana dan prasarana yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas dan relevan dengan kepentingan pendidikan. Jadi secara kuantitas dan kualitas dengan kepentingan pendidikan, jelas kepentingan pendidikan agar nyaman ketika di sekolah, kemudian bisa mencapai dari tujuan pendidikan itu. Jadi tujuan dari administrasi sarana dan prasarana pendidikan yaitu agar dapat memberikan kontribusi yang optimal dan profesional yang berkaitan dengan sarana dan prasarana terhadap proses pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Selanjutnya fungsi administrasi sarana dan prasarana itu apa aja sih? Nah, ini ada fungsi perencanaan, fungsi kebutuhan dan fungsi penganggaran. Kemudian ada fungsi pengadaan
kemudian fungsi penyaluran, lalu fungsi penggudangan, lalu fungsi penyaluran, terus fungsi inventarisasi, dan yang terakhir fungsi penghapusan. Nah, mungkin penutup dari tadi kesimpulannya bahwa kewenangan sekolah untuk mengelola sarana dan prasarana pendidikan mempunyai batasan, tidak sepenuhnya terserah sekolah, apalagi dengan standar nasional dapat bermakna ganda. Standar sebagai penentu kriteria dan persyaratan. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau kabupaten kota dapat saja mengatakan sarana yang sama untuk sekolah dengan alasan standarisasi penerapan standar. Tuh. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Dan untuk presentasi kami mungkin sampai sini dulu. Barangkali ada kesalahan dan kekeliruan mohon mohon saran dan kritiknya. Sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.